Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bengkulu, kelompok 6 mata kuliah Komunikasi Organisasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik kelas B, dengan dosen pengampu Bapak Jatmiko Yogo Priyatno, SIP MSI. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi-materi bab 10 dan bab 11 pada kelompok. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 6 yang berjumlah 7 anggota. Yang pertama, saya Tiara Gading Kencana, NPM D1D020074 sebagai moderator pada kelompok 6 dan 6 anggota lainnya sebagai pemateri, yaitu yang kedua Rahmat Hidayat, ketiga Pera Andika, 4 Ninisa Siti Nurhayati, 5 Meli Rohmayati, 6 Aldi Noviansyah, 7 Andrea Jui Saputra. Baiklah, langsung saja masuk ke materi bab 10, kekuasaan dalam organisasi dan beberapa pendekatan. A. Pendahuluan. Untuk materi pendahuluan akan disampaikan oleh Ninisa Siti Nurhayati. Kepada Ninisa, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu pendahuluan. Orang yang berada pada pucuk pimpinan organisasi seperti manajer, direktur, kepala, dan sebagainya memiliki power dalam konteks mempengaruhi perilaku seorang secara struktural organisator berada di bawahnya. Sebagian pimpinan menggunakan kekuasaan dengan efektif, sehingga mampu memberikan motivasi bawahan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik. Tapi tidak semua pemimpin mampu menjalankan kekuasaan dengan efektif, sehingga dapat mengganggu pekerjaan. Oleh karena itu, kita akan bahas secara terperinci tentang jenis kekuasaan yang sering digunakan dalam organisasi. Sebelumnya, kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua orang atau lebih. Menurut Friends dan Revan, ada 5 tipe kekuasaan. 1. Reward power. Kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Kekuasaan ini akan terjadi jika suatu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan. Yang kedua, corrective power. Tipe ini akan memusatkan kemampuan untuk memberi hukuman. Tipe coercive ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa atasannya yang memiliki lisensi untuk menghukum dengan tugas yang sulit, mencaci maki, dan memotong gaji karyawan. Menurut David Lawless, jika tipe ini terlalu banyak digunakan, akan membawa kemungkinan bawahan melakukan tindakan balas dendam karena ia merasa kalau tindakan itu tidak adil. Atau bisa saja karyawan meninggalkan pekerjaannya. Ketiga, different power. Tipe ini didasarkan pada satu hubungan kesukaan atau liking. Dalam artian, ketika seorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan yang diinginkan. Keempat, expert power. Memfokuskan suatu keyakinan bahwa seorang yang mempunyai kekuasaan, pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Sehingga atasan akan dianggap memiliki expert power tentang pemecahan suatu persoalan tertentu. Jika bawahannya selalu berkonsultasi dengan pimpinan lalu mendapat jalan pemecahan persoalan tersebut. Kelima, legitimate power. Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya atau actual power. Ketika seorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi. Tipe ini bersandar pada struktur sosial suatu organisasi dan terutama pada nilai kultur. Baiklah, terima kasih kepada Ninisa yang telah menyampaikan materi bab 10 yang A. Lanjut, bab 10 yang B, memperbaiki kemampuan berkomunikasi dalam organisasi yang akan disampaikan oleh Pera Andika. Kepada Pera, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memperbaiki kemampuan berkomunikasi dalam organisasi. Salah satu karakteristik antar manusia menegaskan bahwa tindak komunikasi akan mempunyai efek yang dikehendaki dan efek yang tidak dikehendaki.
Ada beberapa prinsip umum untuk memperbaiki kemampuan berkomunikasi dalam organisasi. Prinsip yang pertama yaitu bagaimana mendefinisikan tujuan kita berkomunikasi. Orang berkomunikasi untuk memperoleh hasil yang diharapkan, namun mereka tidak selalu tahu dengan tepat hasil-hasil apa yang mereka cari. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mendefinisikan tujuan berkomunikasi, yaitu pertama, apa yang kita inginkan untuk terjadi. Yang kedua, memastikan apa tujuan kita realistis, dalam arti apakah tujuan yang kita harapkan memiliki peluang untuk berhasil atau tidak. Prinsip yang kedua dalam memperbaiki kemampuan berkomunikasi dalam organisasi yaitu bagaimana memilih peserta yang terbaik. Setiap pesan yang kita sampaikan akan mempunyai peserta yang potensial, karena berkomunikasi dengan setiap orang masyarakat satu pendekatan yang berbeda dan kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda pula. Prinsip yang ketiga yaitu menggunakan saluran yang terbaik. Memiliki satu dari beberapa saluran komunikasi yang ada seharusnya tidak menjadi keputusan yang dilakukan sambil lalu, karena setiap saluran komunikasi mempunyai keuntungan sekaligus kerugian. Ada dua jenis saluran, yaitu yang pertama saluran komunikasi. Keuntungan terbesar dari komunikasi lisan adalah kecepatannya. Dalam arti ketika kita melakukan tindak komunikasi dengan orang lain, pesan yang disampaikan dapat dengan segera. Yang kedua, saluran komunikasi tertulis. Pada saluran komunikasi tertulis, keuntungannya adalah bahwa ia bersifat permanen karena pesan-pesan organisasional yang disampaikan dilakukan secara tertulis. Karena beberapa pesan yang hanya akan efektif kalau disampaikan secara lisan, dan beberapa pesan lain akan lebih mudah kalau disampaikan secara tertulis. Saluran komunikasi lisan biasanya disarankan untuk dilakukan kalau pesan yang ingin disampaikan bersifat pribadi. Ia juga berguna kalau kita membutuhkan umpan balik yang cepat. Sementara komunikasi tertulis merupakan pilihan terbaik kalau kita menginginkan pesan yang kita sampaikan menjadi lebih formal atau resmi. Juga saluran tertulis akan lebih baik jika kita harus memilih kata-kata yang cermat. Di samping itu juga kalau kita ingin mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang rumit. Baiklah, itu saja yang dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pera Andika atas penyampaian materinya. Lanjut ke bab 10 yang C, beberapa pendekatan dalam komunikasi organisasi yang akan disampaikan oleh Andrea Jui Saputra. Kepada Andrea, saya persilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang beberapa pendekatan dalam komunikasi organisasi. C. Beberapa pendekatan dalam komunikasi organisasi. Sosiologi Evitasiya Joni mengemukakan bahwa masyarakat kita adalah organisasi. Kita dilahirkan dalam organisasi dan dididik dalam suatu organisasi, serta sebagian besar dari kita menghabiskan mayoritas hidupnya dengan bekerja dalam organisasi. Beberapa pendekatan yang berhubungan dengan pelaksanaan komunikasi dalam suatu organisasi meliputi: pertama, pendekatan struktur dan fungsi organisasi. Teori pertama yang memiliki berkaitan dengan pendekatan ini adalah teori birokrasi yang diperkenalkan oleh Max Weber, seorang teoritis terkenal sepanjang zaman. Ia mendefinisikan organisasi sebagai sistem dari suatu aktivitas tertentu yang bertujuan dan berkesinambungan. Inti dari teori Weber mengenai birokrasi adalah konsep mengenai kekuasaan, wewenang, dan legitimasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam setiap hubungan sosial guna mempengaruhi orang lain. Dia juga mengemukakan ada 3 jenis kewenangan atau otoritas. Pertama,
kewenangan tradisional. Kedua, kewenangan birokrasi. Ketiga, kewenangan karismatik. Selain itu, Weber juga mengemukakan pandangannya mengenai 6 prinsip birokrasi yang terdiri dari: pertama, birokrasi didasarkan pada aturan-aturan yang memungkinkan diselesaikannya suatu persoalan. Yang kedua, birokrasi mengenai pembagian kerja secara sistematis terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, inti dari birokrasi adalah adanya penjenjangan atau hierarki. Keempat, pimpinan diangkat berdasarkan kemampuan dan pendidikan mereka. Kelima, birokrasi harus memiliki beberapa kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber yang ada dalam lingkup pengaruhnya. Keenam, birokrasi masyarakat pengelolaan arsip yang rapi. 2. Pendekatan hubungan manusiawi atau human relation. Pendekatan struktural dan fungsional mengenai organisasi dianggap hanya menekankan bahwa produktivitas dan penyelesaian tugas, sedangkan faktor manusia yang diabaikan. Menurut Chris Angeris, praktik organisasi yang demikian dipandang tidak manusiawi, karena penyelesaian suatu pekerjaan telah mengelakkan perkembangan individu, dan keadaan ini berlangsung secara berulang. Ketika kompetensi teknis dinomorsatukan, maka kompetensi antar pribadi dikurangi. Berdasarkan pikiran ini, maka pendekatan human relation ini muncul. Ada beberapa anggapan dasar dari pendekatan ini. Pertama, satu, produktivitas tentukan oleh norma sosial, bukan psikologis. Kedua, seluruh imbalan yang bersifat non-ekonomis sangat penting dalam memotivasi para karyawan. Ketiga, karyawan biasanya memberikan suatu reaksi persoalan, mengutamakan kelompok daripada individu. Keempat, kepemimpinan memberikan peranan yang sangat penting dan mencakupi aspek formal dan informal. Kelima, komunikasi merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan. 3. Pendekatan komunikasi sebagai perorganisasian. Didasarkan pada anggapan bahwa komunikasi organisasi sebagai suatu proses pengorganisasian, teori ini memandang organisasi bukan sebagai suatu struktur atau kesatuan, tetapi suatu aktivitas. Jadi organisasi adalah sesuatu yang akan dicapai oleh sekelompok orang melalui proses yang terus-menerus dilaksanakan. Artinya, sekelompok orang melakukan apa yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Inti dari setiap organisasi adalah bahwa orang bertindak dalam suatu cara tertentu, sehingga perilaku mereka saling terkait. Perilaku seseorang bergantung pada perilaku yang lain. Ukuran dari itu komunikasi memainkan peran di dalamnya. Jadi aktivitas pengorganisasian terdiri dari interaksi ganda, yaitu suatu tindakan yang diikuti oleh suatu respon, dan kemudian tindakan penyesuaian. Pemikiran strukturasi dalam organisasi Paul dan Mixby dijelaskan bahwa struktur organisasi diciptakan ketika sekelompok orang saling berkomunikasi melalui saluran tertentu. Komunikasi tersebut terbagi dalam 3 jenjang, yaitu pertama, konsepsi pemikiran yang meliputi seluruh bagian dari kehidupan organisasi di mana orang-orang membuat berbagai keputusan dan pilihan. Tahap ini dilakukan oleh top management. Kedua, implementasi, yaitu penjabaran formal dan konsep yang diputuskan atau dipilih. Tahap ini dilakukan oleh mid management. Ketiga, penerimaan, yaitu tindakan-tindakan yang mengacu pada keputusan organisasi. Tahap ini biasanya dilakukan oleh karyawan. Pendekatan organisasi sebagai kultur dikemukakan oleh Mikhail Pokrovsky dan Nock, yang memandang organisasi sebagai suatu kultur dalam arti bahwa komunikasi organisasi merupakan pandangan hidup atau way of life bagi para anggotanya. Menurut Pakhanovsky dan Trujillo, ada 5 bentuk penampilan organisasi. Yang pertama, ritual, yaitu merupakan bentuk penampilan yang diulang-ulang secara teratur, suatu aktivitas yang dianggap oleh suatu kelompok sebagai suatu yang sudah biasa dan rutin. Ritual merupakan bentuk penampilan yang penting karena secara tetap akan memperbarui pemahaman kita mengenai pengalaman bersama dan memberikan legitimasi terhadap sesuatu yang kita pikirkan dan rasakan. Hasrat, yaitu bagaimana para karyawan dapat mengubah pekerjaan-pekerjaan rutin dan membosankan menjadi menarik dan merangsang minat. Cara yang biasa digunakan adalah dengan
penutupan pengalaman pribadi, rekan sekerja, ataupun pengalaman yang di organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Ketiga, sosialitas, yaitu bentuk penampilan yang memperkuat suatu pengertian bersama mengenai kebenaran ataupun norma-norma dan penggunaan aturan-aturan dalam organisasi. Keempat, politik organisasi, yaitu merupakan bentuk penampilan yang menciptakan dan memperkuat minat terhadap kekuasaan dan pengaruh, seperti memperlihatkan kekuatan untuk mengadakan proses tawar-menawar atau bargaining power dan sebagainya. Kelima, enkulturasi, yaitu proses mengajarkan budaya kepada para anggota organisasi. Contoh, penampilan ketika orang mengajarkan kepada orang lain tentang bagaimana mengerjakan sesuatu. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Nah, terima kasih sudah mendengarkan saya. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andrea Jui Saputra. Selanjutnya bab 10D, teori integritas dalam komunikasi organisasi yang akan disampaikan oleh Rahmat Hidayat. Kepada Rahmat, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang teori integritas dalam komunikasi organisasi. Suatu organisasi sebagai suatu sistem yang setidaknya terdiri dari dua orang atau lebih. Ada saling ketergantungan, input, proses, dan output. Kelompok ini berkomunikasi dan bekerja sama untuk menghasilkan suatu hasil akhir dengan menggunakan energi, informasi, dan bahan-bahan lain dari lingkungan. Dalam teorinya, ada dua bentuk komunikasi yang berkaitan dengan dua bentuk informasi, yaitu satu, informasi absolut adalah keseluruhan informasi yang dikomunikasikan suatu dalam organisasi. Informasi ini terdiri dari keseluruhan kepingan pengetahuan yang ada dalam sistem. Dua, informasi yang didistribusikan adalah informasi yang telah disebarkan melalui organisasi. Kenyataan bahwa informasi yang ada dalam suatu organisasi tidak menjamin bahwa informasi tersebut cukup dikomunikasikan di dalam sistem. Pertanyaan mengenai informasi absolut berkenaan dengan apa yang diketahui, sedangkan pertanyaan mengenai informasi distribusi berkenaan dengan siapa yang mengetahuinya. Implikasi praktis dari perbedaan teoritis ini adalah bahwa kegagalan dalam kebijakan distribusi informasi disebabkan oleh kegagalan manajer mengenai kelompok mana yang perlu mengetahui suatu hal tersebut, atau kesalahan untuk mengharapkan di mana seharusnya kelompok-kelompok tersebut dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Kerangka struktural fungsional bagi komunikasi organisasi terletak pada dimensi analitik yang terdiri atas satu, sistem level yang terdiri dari 4 sub-level, individual, diadik, kelompok, dan organisasional dalam suatu sistem hierarki sistem. 2. Level analisis. Pada level analisis, kita dapat mengamati fungsi-fungsi komunikasi sekaligus juga merupakan dimensi analisis yang kedua. Di antara berbagai fungsi komunikasi yang ada, Friends menekankan pada 3 fungsi, yaitu A. Produk yang mengacu pada pengarahan koordinasi kontrol terhadap aktivitas organisasi. B. Inovatif yang membangkitkan atau mendorongkan perubahan dan gagasan baru dalam sistem. C. Pemeliharaan diartikan untuk melindungi nilai-nilai individual dan hubungan antar pribadi yang dibutuhkan untuk mempertahankan sistem. 3. Dimensi struktur. Jika fungsi berkaitan dengan isi pesan, maka struktur berkaitan dengan tumbuhnya pola-pola atau aturan-aturan dalam penyampaian pesan. Dengan menganalisis lebih jauh, kita harus menyadari bahwa organisasi terdiri dari banyak struktur. Misalnya, struktur dapat dibentuk berdasarkan hubungan tugas, hubungan kerjasama, hubungan kekuasaan, kesukaan, dan sebagiannya. Kita akan kembali pada struktur organisasional, kemudian namun sebelumnya kita akan
terlihat pada beberapa aspek dari berbagai kelompok individual. Baiklah, itulah penyampaian materi bab 10. Lanjut bab 11, teknologi informasi dalam organisasi. A. Transformasi organisasi yang akan disampaikan oleh Aldi Noviansyah. Kepada Aldi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada transformasi organisasi. Transformasi atau perubahan organisasi adalah tentang yang mengharuskan organisasi mengembangkan kemampuannya untuk beradaptasi terhadap lingkungan luar dan mengintegrasikannya dengan memberdayakan sumber-sumber yang dimiliki, terutama sumber daya manusia sebagai aset terpenting organisasi. Yang kedua, penyebaran informasi. Terdapat dua model penyebaran informasi, yaitu yang pertama itu adalah serentak, penyampaian pesan yang dikirimkan pada sejumlah orang dalam sebuah organisasi dalam waktu yang bersamaan. Bisa disebut dengan memo atau memorandum. Memo adalah media tertulis yang bisa jadi efektif dan tidak efektif dibandingkan dengan media lisan. Perkembangan media telekomunikasi dan video serta telepon membuat tugas penyebaran informasi serentak menjadi sederhana menyetel saluran televisi tertentu. Yang kedua, berurutan. Pesan dari A ke B, kepada C, kepada D, kepada E, dan seterusnya. Penyampaian pesan berurutan merupakan bentuk komunikasi utama yang pasti terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi, atau bisa juga disebut dengan TIK. Saluran-saluran komunikasi baru dengan contohnya adalah fax, phone, SMS, MMS, internet, email, messenger, telekonferensi, video conference, ataupun multimedia. Keuntungan dari teknologi baru ini adalah information processing atau pemrosesan informasi, information retrieval atau penyampaian informasi, information transfer atau transformasi informasi. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Aldi Noviansyah atas penyampaian materinya. Lanjut bab 11 yang B, pengaruh komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya, yang akan disampaikan oleh Meli Rohmayati. Kepada Meli, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi bab 11 bagian B, pengaruh komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya. Dipelopori oleh Devler yang selalu mengembangkan teori tentang efek. Pengembangan awal yang dilakukan oleh Devler adalah memperhitungkan variabel psikologis dalam proses efek. Maka selanjutnya dia mengembangkan teorinya dengan memasukkan variabel norma budaya dalam efek media massa. Teori yang disebut cultural norms ini beranggapan bahwa media tidak hanya memiliki efek langsung terhadap individu, tetapi juga mempengaruhi kultur, pengetahuan kolektif dan norma serta nilai-nilai dari suatu masyarakat. Media massa telah menghadirkan seperangkat citra atau image, gagasan dan evaluasi dari mana khalayak dapat memilih dan menjadikan acuan bagi perilakunya. Misalnya dalam hal perilaku seksual, media massa memberikan suatu pandangan kumulatif mengenai apa yang dianggap normal dan apa yang disetujui dan tidak. Secara umum, efek-efek itu relevan dengan gagasan kampanye. Suatu usaha secara sadar direncanakan dengan menggunakan publisitas untuk kepentingan memberi informasi dan memotivasi sebagai tambahan. Fokus perhatian dalam pendekatan ini tidak pada pesan yang terpisah atau berdiri sendiri, melainkan pada keseluruhan sistem pesan transmisi dan didukung terhadap nilai-nilai sosial. Adapun teori besar yang masuk dalam pendekatan ini adalah teori agent setting, teori dependency effect, dan spiral of silence. Teori agenda setting didasarkan pada asumsi bahwa jika media massa memberikan perhatian pada isu tertentu dan mengabaikan isu lainnya, maka akan memiliki pengaruh terhadap pendapat umum. Asumsi agenda setting ini memiliki kelebihan karena mudah dipahami dan relatif mudah diuji. Kemudian, teori dependency effect dikembangkan oleh Sandra Balrokes dan Melvin L. Devler, memfokuskan perhatian pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Yang terpenting dalam masyarakat modern khalayak menjadi tergantung pada media massa sebagai sumber informasi bagi pengetahuan tentang orientasi kepada dan apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Selanjutnya, spiral of silence
dikembangkan oleh seorang sosiolog Jerman. Teori ini berdasarkan pada pemikiran sosial psikologis yang menyatakan bahwa pendapat pribadi sangat tergantung pada apa yang dipikirkan atau diharapkan oleh orang lain, atau atas apa yang orang rasakan atau anggap sebagai pendapat dari orang lain. Berangkat dari asumsi tersebut, Spiral of Silence selanjutnya menjelaskan bahwa individu pada umumnya berusaha untuk menghindari isolasi, dalam arti sendirian mempertahankan sikap atau keyakinan tertentu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pembahasan bab 10 dan bab 11. Saya selaku moderator meminta maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.